Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillahu wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kuhabarkan dari dosa-dosa besar? Maka kemudian sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu dosa-dosa besar? Maka Nabi SAW mengatakan, al-isyraqu billah summa uququl walidain. Pertama, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anda durhaka kepada orang tua. Fajalasa muttaki'an, maka Nabi SAW kemudian duduk sambil bersandar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah juga bahwa di antara dosa besar adalah janji palsu dan persaksian dusta. Janji palsu dan persaksian dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menghabarkan kepada kita tentang 3 dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah. Anda melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Luqmanul Hakim, seorang budak yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, sehingga kita sering mendapati dalam Al-Quran ada namanya suratul Luqman. Dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, Imamut Tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dia mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkanlah anak keturunanku, jangan sampai mereka menjadi para penyembah berhala. Dan begitulah para nabi, takutnya mereka kepada kesyirikan, karena Nabi SAW mengkategorikan bahwa sebesar-besarnya dosa besar adalah kesyirikan. Jangan lagi dosa besar, jangan lagi syirkul akbar, syirik besar. Syirik kecil saja Nabi SAW takut kalau terjangkit kepada umatnya. Nabi SAW mengatakan, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan dari apa yang aku takutkan menimpa umatku adalah terjerumusnya umatku kepada syirkul asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa itu? Maka Rasul mengatakan, ar-riyah, seseorang beribadah karena manusia. Kalau syirik kecil saja ditakutkan oleh Nabi SAW, bagaimana mungkin syirkul akbar tidak lebih ditakutkan? Tentu lebih ditakutkan. Tapi maksudnya dalam hadis ini, karena syirkul asghar, syirik kecil itu sifatnya samar, beda dengan syirkul akbar, sifatnya jelas. Sehingga Nabi SAW, karena samarnya syirkul asghar, syirik kecil itulah, makanya Rasul mengatakan, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirkul asghar, syirik kecil. Karena sifatnya samar. Terkadang seseorang masuk ke dalam masjid, tidak ada siapapun di masjid itu, kemudian ia membaca Al-Quran ataupun melaksanakan salat, mau riya sama siapa? Tidak ada manusia. Tapi tiba-tiba kemudian datang manusia masuk ke dalam masjid, 1, 2, 3 manusia. Mulailah dia memperbagus bacaannya atau mungkin memperpanjang salatnya karena riya, muncul secara tiba-tiba. Itulah yang ditakutkan Nabi SAW. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan hanya mengampuni dosa selain daripada itu. Karena kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar, maka takutlah akan terjerumus kepada kesyirikan. Sebab itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku menghindar dari kesyirikan? Maka Rasul SAW mengatakan, bacalah setiap selesai salat wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Bacalah wahai Abu Bakar, aku berlindung kepada Allah untuk melakukan kesyirikan yang aku ketahui ataupun melakukan kesyirikan yang aku tidak ketahui. Oleh karena itulah maka jauhilah kesyirikan. Kemudian yang kedua, dan ini yang tak kalah pentingnya, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran, pakarnya Al-Quran, ketika ditanya oleh sahabat Rasul yang lainnya, wahai Ibnu Abbas, apa makna birrul walidain? Apa makna berbuat baik kepada orang tua itu? Kata Abdullah ibn Abbas, butuh waktu lama aku menjelaskannya. Kemudian orang ini bertanya lagi, kalau begitu apa makna uququl walidain? Apa makna durhaka kepada orang tua itu? Maka Abdullah bin Abbas langsung bangkit, kemudian mempraktekkan. Kemudian dia mengatakan, seandainya ada orang tuamu di hadapan, kemudian kau kebaskan pakaian, kemudian debu yang di pakaian itu melayang, kemudian menerpa wajah orang tua, itulah uququl walidain. Itulah uququl walidain, itulah durhaka kepada orang tua. Kalau mengebaskan pakaian kemudian ada debu, kemudian melayang ke wajah orang tua, dikatakan durhaka, macam mana lagi orang yang kemudian menghina orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, menyakiti secara fisik orang tuanya. Tak jarang sampai kita dengar, naudzubillah, sampai ada orang yang membunuh orang tuanya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat para nabi. Semua para nabi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wa barran biwalidayhi. Semua para nabi itu mereka diajarkan berbuat baik kepada orang tuanya. Lihatlah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amtu alai wa ala walidayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar aku juga bisa mensyukuri kepada kedua orang tuaku. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika membacakan surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah bersyukur akan nikmat Allah dan nikmat kedua orang tuanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak pernah menyebut satu nafas dalam masalah syukur dengan siapapun kecuali dengan kedua orang tua. Maknanya bahwa walaupun orang sehebat apapun bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak dianggap. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, terutama kepada orang tuanya, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana para salafun salih. Dahulu ada seorang muhaddis, ahli hadis, namanya Haywah Ibn Shuraih rahimahullahu ta'ala. Haywah Ibn Shuraih ini seorang ulama dunia. Banyak manusia dari mana-mana belajar kepada Haywah Ibn Shuraih, hanya ingin mencari hadis Nabi SAW. Sampai majelisnya ribuan di masjidnya. Ketika dia sedang mengajar, tiba-tiba ibunya yang sedikit kurang akalnya, sedikit ada gangguan jiwa, ibunya datang menghampiri Haywah dan mengatakan, ya Haywah, ya Haywah, sambil memanggil-manggil anaknya dan mengatakan, tolong beri makan ayam-ayamku. Haywah Ibn Shuraih langsung bangkit dan mengatakan kepada murid-muridnya, tadrisukum naflun wa birruni ala walidai wajibun. Aku mengajar kepada kalian hukumnya sunnah, tetapi berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib. Maka kemudian ditinggalkan majelis ilmu itu, kemudian diikuti ibunya, kemudian diambil beras, kemudian ditaburkan ke ayam-ayamnya, kemudian balik lagi dan mengajar kembali. Apakah kalau seandainya Haywah Ibn Shuraih menyelesaikan mengajar murid-muridnya 1 jam saja membuat ayam itu mati? Tidak akan mati ayam itu. Tapi kenapa Haywah Ibn Shuraih langsung bangkit, kemudian langsung menyusul kepada ibunya dan hanya memberi makan ayam-ayamnya, kemudian balik lagi? Karena Haywah Ibn Shuraih tahu bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib. Wabil walidaini ihsana. Itulah bentuk ihsan kepada kedua orang tua, karena takut durhaka kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai ada satu kisah dari seorang yang bernama Yahya al-Burmuki rahimahullahu ta'ala. Dia punya anak namanya Khalid ibn Yahya al-Burmuki. Keduanya terkena kasus, kemudian masuk penjara. Khalid ibn Yahya al-Burmuki adalah orang yang paling berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, sudah kakek-kakek, masuk ke dalam penjara, dia pun menangis. Bagaimana mungkin ayahnya sudah tua bisa masuk penjara? Sementara ayahnya tidak bisa disentuh air dingin, karena dia dahulu seorang pejabat, terbiasa dengan kesenangan. Tapi anaknya Khalid ibn Yahya al-Burmuki adalah seorang yang berbuat baik kepada ayahnya, sangat sayang dengan ayahnya, bagaimanapun ayahnya. Kemudian dia pun dalam penjara itu, apabila menyediakan air untuk berwudu atau untuk mandi ayahnya, maka ketika di malam hari ayahnya sedang tidur, maka air 1 ember itu diletakkan di kepalanya, didekatkan dengan listrik, dengan suruj.
Terkadang harus berjam-jam dia berdiri supaya airnya dekat dengan lampu, dan lampu ini akan memasukkan rasa hangat ke dalam airnya. Kadang-kadang dari mulai ba'da isya sampai subuh dia berdiri hanya untuk menyediakan air untuk ayahnya, dan itu setiap hari. Begitulah salafun saleh. Begitulah para ulama kita mengajarkan bagaimana birrul walidain. Makanya para sahabat yang dikenal orang yang paling birrul walidain adalah dua sahabat. Pertama Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang kedua Al Harith ibn Nu'man radhiyallahu an. Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia masuk ke dalam sorga. Kemudian dia di sorga mendengar ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa itu yang sedang membaca Al-Quran di sorga itu? Menunjukkan bahwa Quran itu bukan hanya di dunia dibaca, tapi sampai ke sorga. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, dia adalah Al-Harith ibn Nu'man radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana derajat dia sampai setinggi itu di sorga? Kemudian dikatakan, karena dia orang yang paling birrul walidain, orang yang paling berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai dikisahkan Al-Harith ibn Nu'man ini, ibunya sudah lumpuh, sakit parah, tapi dia sabar merawat ibunya, memandikan ibunya, terkadang memasakkan dengan tangannya, menyuapkan dengan tangannya. Bahkan dia tidak berani memandang ibunya, bahkan dia tidak pernah disuruh 2 kali kecuali langsung istijab kepada ibunya. Begitulah para sahabat Nabi SAW mengajarkan kita birrul walidain. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika ibunya minta diambilkan air susu, langsung diperahkan dari kambing. Berangkatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mencari kambing, kemudian diperah susunya. Karena telat, ibunya tertidur. Karena dia khawatir membangunkan ibunya, karena itu takut bagian daripada durhaka kepada orang tua. Ditunggunya Abdullah ibn Mas'ud dari malam sampai subuh, dia tidak tidur, hanya ingin memberikan air kepada ibunya yang semalam meminta air susu untuk diminumnya. Aina nahnu min haula, di mana kita dengan mereka para salafun salih yang menjaga orang tuanya sedemikian rupa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Hasan Al-Basri saat meninggal ibunya menangis dengan histeris. Padahal Hasan Al-Basri seorang alimin ulama'i tabi'in, ulama besarnya tabi'in. Sampai murid-muridnya heran. Macam mana ulama besar seperti Hasan Al-Basri bisa menangis seperti itu histerisnya? Kemudian murid-muridnya mengatakan, ya imam antal anta, wahai imam, engkau seorang imam besar, murid-murid ribuan, engkau ulama dunia, bagaimana engkau bisa menangis seperti itu? Maka Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tahukah kamu apa tangisanku? Dulu ketika ibu bapakku masih hidup, maka aku memiliki 2 pintu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibuku sudah meninggal, sehingga Allah hanya menyisakan 1 pintu kepadaku menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita bagaimana berharganya seorang ibu bagi dirinya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira siapa manusia yang paling kalian cintai dari seluruh manusia? Sahabat mengatakan, tidak tahu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ibu. Kemudian dia tanya lagi, siapa lagi? Kata Rasul, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru mengatakan ayahmu. Ya, karena ibu, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Makanya Rasul menyebutnya 3 kali, ummuka, 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 summa abu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, ibunya masih kafir, tetapi dia orang yang paling berbuat baik kepada ibunya. Setiap hari, karena ibunya sudah tua dan sakit, dia mandikan ibunya, dia cuci kaki ibunya, dan setiap hendak pergi menuju Nabi SAW untuk memperdalam agama,
dia selalu mendoakan ibunya, rahimakallah ya ummah kama rabbaitni saghira. Semoga Allah merahmati dirimu wahai ibu, karena engkau sudah membesarkan aku sehingga seperti ini. Begitu Abu Hurairah melakukan kepada ibunya, padahal ketika ibunya masih kafir. Akhirnya karena melihat kelembutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan doanya Nabi SAW kepada ibunya Abu Hurairah, lambat laun akhirnya ibu Abu Hurairah masuk Islam karena akhlak anak kepada orang tuanya dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Rasul SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian amin 3 kali, amin amin amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma amanta, kami tidak mendengar doamu, kenapa kau amin 3 kali wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, atani Jibril, oh Jibril tadi datang kepadaku meminta diaminkan 3 doanya. Salah satunya, ragima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celaka dan binasa orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Celaka dan binasa, kata Rasul, amin amin, semoga dia masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar yang kedua adalah uququl walidain. Kemudian yang terakhir, dosa besar yang diajarkan Rasul, yang diberitahu Rasul adalah qauluz zur dan syahadatuz zur. Ini biasanya terjadi di persidangan, terjadi di pengadilan. Banyak saksi-saksi yang dibeli sehingga dia bersaksi dengan saksi yang palsu, berdusta di hadapan mahkamah sehingga orang yang tidak salah menjadi salah, orang yang tidak berhak dipenjara menjadi penjara, orang yang tidak berhak dihukum menjadi dihukum, orang yang berhak mendapatkan harta tapi hartanya diambil orang. Terkadang orang tidak berhak dibunuh, akhirnya dibunuh karena sebuah hukuman. Itu karena persaksian yang palsu. Dan persaksian yang palsu salah satu dari bentuk kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 3 perkara ini semua adalah kezaliman. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahsabannallahu ghafilan amman ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Pada khutbah yang kedua saya ingin menekankan poin yang kedua tentang uququl walidain. Datang seorang laki-laki dari Yaman menuju Madinah ingin berjihad bersama Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, alhiqni bil jihad. Rasul, masukkan aku dalam jihad, masukkan aku dalam barisan jihad. Kemudian Nabi SAW bertanya. Anehnya Rasul tidak bertanya soal skill jihad. Rasul tidak mengatakan, emangnya kau bisa apa? Pernah bisa memanah? Pernah bisa berpedang? Pernah membunuh orang? Rasul tidak bertanya soal skill jihad. Tapi Nabi SAW bertanya soal ahayyun walidaika, apakah masih hidup kedua orang tua? Maka pemuda ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasul, aku ketika dari Yaman ke Madinah menuju dirimu wahai Rasul, aku meminta izin kepada kedua orang tuaku, tapi keduanya tidak mengizinkannya sehingga menangis kedua orang tuaku, tapi aku tetap pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fajahid, irji fafihi mafajahid, pulang kau ke Yaman, berjihadlah untuk kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau sudah membuat mereka menangis. Artinya kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan pernah menyusahkan orang tua. Kalau tidak bisa membuat orang tua tertawa, jangan pula membuat orang tua menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya teringat dengan salah satu ustaz bercerita tentang komunikasi seorang ibu dengan anak.
di mana anak ini tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya selama 1 tahun. Jadi orang tuanya nelpon kepada anaknya. Dalam teleponnya, assalamualaikum, kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, 1 tahun kau tidak pernah menelpon ibumu. Ada apa denganmu? Apakah kau sibuk bekerja, wahai anakku? Kata anaknya, iya wahai ibuku, banyak proyek dalam pekerjaanku. Tetapi ibunya hanya mendoakan anaknya dan mengatakan, semoga hidupmu berbahagia. Begitulah orang tua. Terkadang orang tua tidak peduli dengan jabatan kita. Orang tua tidak peduli apakah kita public figure atau bukan. Orang tua tidak peduli apakah kita orang besar ataukah orang kecil. Yang tahu kita anaknya, itu saja orang tua. Kemudian 1 bulan setelahnya, orang tua ini menelpon lagi. Nak, saya dengar engkau telah membeli kendaraan yang mewah. Kata anaknya, iya ibu. Kata ibunya, alhamdulillah, ibumu bangga punya anak suka menyenangkan istri dan anaknya. Kemudian beberapa bulan berikutnya nelpon lagi dan mengatakan, nak, ibu dengar kau membeli sebuah rumah megah. Kata anaknya, ya. Kata ibunya, alhamdulillah, ibumu senang karena ibu melihat anak ibu orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Lihat, ibu ini tidak meminta dikirimi uang, tidak meminta dikirimi harta ataupun dunia, tidak, hanya mendoakan dan terus mendoakan anaknya. Sampai suatu ketika teman anak ini, anak ibu ini bercerita bahwa anaknya membeli seekor anjing dari Belanda seharga 40 juta. Ibunya marah. Kemudian ibunya nelpon anaknya dan mengatakan, nak, saya dengar engkau membeli seekor anjing dari Belanda dan harganya 40 juta. Betul enggak, nak? Kata anaknya, iya wahai ibuku. Kata ibunya, dengarkan, nak, dengarkan. Ini nasihat ibu yang terakhir kalinya. Wahai anakku, engkau bisa membeli seekor anjing dengan harga 40 juta dari Belanda. Engkau buatkan dia tempat yang cantik di depan rumahmu. Kau rawat dia pagi, siang dan malam. Kau beri makan dia siang, pagi dan malam. Demi Allah, kata ibunya, kalau seandainya Allah bangkitkan diriku kedua kalinya, aku tidak ingin menjadi manusia, aku hanya ingin menjadi seekor anjing agar engkau bisa melihat diriku setiap harinya. Subhanallah. Lihat, terkadang ada anak yang seperti itu, tapi orang tua itu tidak peduli dengan anaknya. Makanya saya nasihatkan dari khutbah Jumat ini, ingat, orang tua kandung itu cuma 1, ayah itu cuma 1, ibu kandung juga cuma 1. Boleh jadi pekerjaan bisa anda cari, tetapi ibu kandung tidak bisa tergantikan. Tidak ada ibu kandung kedua, ayah kandung kedua. Oleh karena itulah, yang dekat kunjungi orang tua kalian, yang jauh telepon, yang sudah mati doakan. Begitulah sikap anak kepada orang tua. Itu yang diajarkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehebat apapun anak, kalau tidak mendapatkan doa berkah seorang tua, tidak akan hidupnya bahagia. Lihat sabda Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ada 2 dosa, kata Rasul, yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah, akan didahulukan oleh Allah hukumannya di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, al-baghyu kezaliman wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Artinya bahwa kalau seseorang tidak diridhoi hidupnya oleh orang tuanya, jangan salahkan kalau hidupnya tidak berkah. Allah akan segerakan iqabnya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Boleh jadi anaknya sakit-sakitan, boleh jadi dirinya kesehatannya terganggu, boleh jadi harta yang banyak tetapi tidak pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah telah pernah mengatakan, kalaulah orang tua kita mendoakan 1 kali saja malam hari, karena keikhlasannya mendoakan anaknya, maka itu sudah cukup membahagiakan orang anaknya sampai dia meninggal. Tapi betapa banyak orang tua mendoakan kebaikan kepada anaknya, tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Karena banyaknya anak yang selalu menyakiti orang tuanya, sehingga doanya hambar, tidak mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah sebelum kita durhaka kepada orang tua, ingat satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi, bahwa wasiat Allah bukan manusia yang berwasiat, Allah yang berwasiat.
agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.